Habib Muhammad Maulad Dawilah punya anak. Di situ Habib Muhammad Maulad Dawilah mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Dari Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu Pak. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana ngerusak gitu. Turun ini. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman Segaf. Masya Allah Habib Abdurrahman Segaf. Itu bajunya Habib Abdurrahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara dzikir Allah, 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 Allah dari bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya itu jalan tak 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 tak, dikira sama si tasbih masih dipakai. Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas, para hadirin. Karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari utarim syekhu man la syekholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainut Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautah. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziarah fagihil mugaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Fagih Mugaddam. Ya, katakan ya oleh ahli syair, baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim. Faida sa'alat al-falasifatu yagul jannatu dunia tarim. Ya, surganya dunia itu Tarim, para walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Datang nih Habib Idrus bin Salim. Begitu datang di majelis Nabi Soleh itu banyak foto-foto wali. Saat itu lagi dibacakan itu qasidah. Habib Soleh Tanggul, beliau tuh langsung dia sendiri yang ngontrol ke dapur. Saat Habib Soleh masuk ke dapur, begitu sedang dibacakan qasidah, pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad, tiba-tiba itu foto-foto wali-wali yang ada di dinding itu rumah Habib Soleh, ruang tamu Habib Soleh, copot berterbangan. Woi, copot, nggak ada yang jatuh, copot muter terbang. Dan disaksikan oleh banyak orang termasuk Al-Habib Salim bin Idrus Al-Jufri. Sehingga Habib Idrus bin Salim ini mengatakan taribat arwahu ayo londo pinternya merubah sejarah. Mulane hati-hati saiki nek ana wong senengane ngrubah sejarah, niku mesti turunane londo. Nah ini kan kata ana makam disalini. Ngoten niku nggih. Terus sing ngedekno NU mbahne kono. Sing gawe Pancasila mbahne kono. Sing gawe kemerdekaan mbah niku kathah sakniki tiyang mulane waspada. Sering-sering digawe peringatan cek ora disalini sejarah kita bangsa Indonesia. Kok kabeh dadi teke wong Yaman niku terus piye ceritane? Delok. Ngerti-ngerti nenek kami yang bikin Pancasila, gundulmu kuwi. Merah putih adalah karena kakek kami. 17 Agustus kakek kami. Lho kok tekmu kabeh iki gundulmu ta? Lho mulane kula mulai rada konslet niku gara-gara perkara niku. Nek wingi ngono karepmu. Kita padamkan api neraka karepmu, sak apa ngono ae. Isra Mi'raj ping 70 karepmu. Tapi kalau sudah mengklaim negara, merah putih TEDI,
Lah mbah-mbah dhewe sing mati demi merah putih iku kok dadi tekmu iku mbahmu turu piye niku, Dul. Makanya kalau sudah terkait kemerdekaan, ojo macem-macem, tak samplok rupamu. Kalau memang benar orang beriman. Waktu 2 bulan kemarin saya bicara dengan komandan pemugaran makam-makam palsu dengan Gus Jain dari alat-alat Mataram. Mereka itu sudah menuliskan, mengidentifikasi kurang lebih 3.000 makam palsu dan 260-nya sudah dibongkar dan tidak satu pun ada mayat di dalamnya, Kiai. Dan semua sudah ada alat buktinya, divideokan, Kiai. Ditulis tanggal kejadian di mana sudah lengkap. Makanya tadi sudah singgung oleh Kiai Suparman, kita sedang menyiapkan semua bukti dan alat bukti dan kita akan lapor. Kita akan tuntut mereka atas pemalsuan sejarah NKRI, Nahdlatul Ulama, pembangunan makam-makam palsu. Sekarang di Indonesia ini ada kelanjutan. Di sebuah negara mereka membuat juga makam-makam palsu. Di mana itu? Di Israel. Tahun 2009 sampai 2015 terbongkarlah sekarang ada 500 makam palsu di tanah Palestina dan yang bangunnya adalah orang-orang Israel. Untuk apa orang-orang Israel bikin makam palsu dengan tahun-tahun yang begitu lama? Untuk mengklaim, membuktikan bahwa nenek moyang mereka lebih dulu hadir di Palestina dibandingkan dengan leluhur orang-orang Palestina itu sendiri. Gus Jen bilang sama saya waktu di Bali itu, Yai katanya, di Jawa Timur ada sebuah kampung katanya, dibangun makam, ditulisin bagus, keren pokoknya makamnya. Yang matinya itu ditulisin tahun berapa? Abad ke-15 dan 16. Wong kampung itu aja baru ada abad 18, gimana ceritanya? Yang bangunnya siapa itu? Saking pengen diaku sebagai leluhur bangsa Indonesia. Dan ini 260 di Pati dekat Kajen. Dibongkar juga makam Utsman bin Yahya yang menjadi pahlawan orang Belanda. Ini sudah dibongkar karena viral ini di video, bisa dicek. Makamnya kosong juga, Kiai, nggak ada. Wong dia kan pahlawan orang Belanda. Saya bilang nggak mungkin dimakamkan di Indonesia, pasti dibawa ke Belanda. Saya bilang mau apa lagi, Kiai? Kalau memang Utsman bin Yahya adalah pahlawan bagi orang Balawi dari tahun 1836, pernah nggak kita dengar ada haul Utsman bin Yahya sampai sekarang? Ada nggak haul Utsman bin Yahya? Nggak ada. Teu aya orang ono. Kalau memang pahlawan mereka, kenapa nggak ada haulnya? Kan pertanyaan besar. Makanya di pondok-pondok pesantren sekarang ini saran dari saya, coba disampaikan tentang sejarah Indonesia, sejarah kiai-kiai Indonesia kepada anak santri kita supaya nggak kejadian kayak sekarang. Bahaya. Dalam sejarah kolonialisme penjajahan tidak pernah satupun kolonialisme ketika akan keluar dari daerah jajahannya tidak mencari mitra di tanah jajahannya, selalu ada mitranya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk perusahaan-perusahaan yang besar, menggait masalah sumber daya alam, ekonomi, ujung-ujungnya duit, Kiai. Ini fakta dunia kita. Makanya kalau Belanda sekarang keluar, dia harus cari mitra. Kira-kira siapa yang bisa melanjutkan kejayaan mereka di bumi Nusantara? Makanya dibikinlah sebuah perkumpulan tahun 1928, namanya apa? Robito Alawiyah. Siapa yang bikin? POC, untuk menandingi Nahdlatul Ulama. Harus tahu sejarahnya. Kita yang mengeluarkan sekarang harta benda, jiwa raga memerangi sekarang Belanda-Belanda itu, pertanyaannya, ada nggak orang-orang Balawi yang mati satu orang aja dengan peluru Belanda? Ada nggak? Ya bagaimana ada? Wah, mereka mitra utama Belanda kok. Bestinya VOC mereka itu. Besti, nah pasti nggak ada yang mati. Dikasih privilege, digaji, asal mereka siap membumi hanguskan semangat perjuangan para kiai-kiai
pribumi. Siapa itu? Ya ini. Nenek moyangnya para habaib itu kerjanya begitu dulu. Sekarang anak cucunya mau kita angkat lagi, kita beri panggung lagi. Itu hayang teuing aing mah. Hah? Ate eling-eling wae atuh. Terbongkarnya kedok makam palsu yang dianggap keramat. Kenapa bisa muncul makam palsu? Karena ada pemalsunya. Apa motivasi palsu? UUD, ujung-ujungnya duit. Karena banyaknya orang berziarah, ada kotak masuk duit. Jadi sebagai negara hukum, maka kita minta kepada orang-orang yang diberikan amanah, digaji oleh negara untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Adapun umat dicerdaskan bahwa ini pembohongan publik, penipuan. Maka semua kita bekerja, insya Allah kejahilan, kebodohan umat tidak dieksploitasi oleh orang-orang yang punya kepentingan.